Maka dari itu jemaah sekalian rahimakumullah, hendaknya kita memperbanyak sedekah, ya. Terutama sedekah jariyah ya berupa wakaf ataupun yang lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ya banyak sekali ya program-program misalnya donasi pembangunan masjid misalnya. Maka hendaknya kita bisa memiliki saham di dalamnya. Nah, yang pertama sodakotin jariyatin. Kemudian yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang masih bisa diambil manfaatnya. Ini menjadi syahid, menjadi dalil pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Selama ilmu tersebut masih bisa dimanfaatkan, maka orang yang punya saham dari ilmu tersebut juga dapat pahala. Nah, orang yang punya saham dari ilmu tersebut itu banyak, ya. Itu banyak. Yang pertama, ya, pematerinya. Yang kedua, jika pematerinya itu mengambil dari buku panduan, maka penulis bukunya juga dapat, ya. Atau dia mengambil artikel ilmiah dari sebuah web, ya, maka penulis di website tersebut juga dapat pahala meskipun sudah meninggal dunia, ya. Kalau di zaman sekarang ya ada yang namanya rekaman. Boleh jadi cuma rekaman suara ataupun rekaman video. Nah, orang yang merekam ini juga dapat saham, ya. Juga dapat saham. Dia ya punya andil ya dalam ilmu yang bermanfaat ini, ya. Selama video yang dia rekam kemudian dia sebarkan itu dimanfaatkan oleh orang banyak, ya, maka dia juga dapat saham, dapat pahala, ya. Kemudian orang yang membuat poster misalnya, poster kajian, ya. Ini juga dapat saham, dapat pahala, ya. Hal ini termasuk keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang dia menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, maka orang yang buat poster, ya, orang yang nge-share info kajian, dia menunjukkan pahala, menunjukkan kebaikan pada orang lain. Dan dia akan mendapatkan pahala ketika ada orang lain yang ikut kebaikan dengan sebab dirinya. Ya. Jadi ilmu yang masih bisa dimanfaatkan itu bisa menjadi ya pahala jariah bagi pelakunya meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Maka dari itu para ulama banyak menulis buku, ya. Maka buku itu umur kedua bagi mereka. Ketika mereka sudah meninggal dunia, maka ya buku-buku mereka lah umur kedua mereka. Mereka memang tidak bisa beramal lagi, tapi dengan sebab buku tersebut mereka bisa dapat pahala. Maka kita lihat dan kita baca di zaman sekarang, ya, buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang masih digunakan sampai sekarang, ya, misalnya Sahih Bukhari, misalnya Sahih Muslim, ya, itu yang ditulis para ulama. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin misalnya, ya. Kemudian kitab Bulughul Maram, kitab Arba'in Nawawiyah dan banyak sekali, ya. Jadi para ulama itu menulis buku, ya, di antara tujuannya adalah demikian. Karena ini adalah ilmu yang masih bisa dimanfaatkan, ya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu agama, ya. Seseorang ketika dia punya ilmu agama, kemudian dia sebarkan, boleh jadi sebarkan lewat rekaman, boleh jadi dengan tulisan, boleh jadi dengan lisan ataupun tulisan, selama ya rekaman tersebut atau tulisan tersebut dimanfaatkan, meskipun dia telah meninggal dunia, maka dia dapat saham ya pahala tersebut. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, berkaitan dengan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan anak soleh, kemudian ada mendoakan kedua orang tuanya. Maka hadis ini dapat kita simpulkan bahwa di antara ciri anak soleh itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ya.
ciri anak soleh. Ya, ciri anak soleh itu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka belumlah disebut anak soleh kalau dia belum mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka sang anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya non-muslim, tetap wajib menjadi anak yang berbakti. Kecuali dia diperintahkan ke hal-hal yang dosa dan maksiat, maka nggak boleh taat. Ya, tidak boleh berbakti dalam hal ini. Kalau diperintahkan untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya. Adapun kalau dia diperintahkan untuk hal-hal yang mubah, maka wajib taat. Maka ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu adalah anak yang mau mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka dari itu, jika kita ingin jadi anak yang berbakti, maka banyak-banyaklah mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Nah, ini adalah hadis yang pertama yang menunjukkan ya keutamaan ilmu agama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah Allah. Ya, berkumpul di masjid misalnya. Yatsluna kitab Allah. Kenapa dia kumpul di masjid? Yatsluna kitab Allah. Dia baca kitabullah. Artinya baca Quran. Ya, dia baca Quran. Ya, salah satu ya fungsi dari masjid itu tempat untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka juga saling belajar. Artinya ada majelis ilmu di dalamnya. Ya. Maka di antara fungsi masjid itu untuk kajian, untuk majelis ilmu, itu fungsi masjid, ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok kaum itu belajar Al-Qur'an atau ya duduk di majelis ilmu, ya, illa nazalat alaihimus sakinatu. Kecuali dia akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, ketenangan dia dapatkan. Ya. Dia dapat ketenangan hati. Maka manfaat majelis ilmu itu adalah mendapatkan ketenangan hati, ya. Maka kalau ada orang yang dia sedang galau misalnya, punya masalah hidup, kemudian dia tiba-tiba rajin ke masjid, maka jangan disindir. Ya, oh tumben ke masjid. Nah, biasanya nggak pernah ke masjid. Nah, maka dia sudah benar kembalinya ke masjid, bukan nongkrong di pinggir jalan. Ya. Maka orang yang tiba-tiba kita lihat kok rajin ke masjid, maka jangan disindir. Boleh jadi dia memang ada masalah dan pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya sudah benar. Dia ke masjid, ya. Maka dari itu jangan disindir. Sebagian orang ya dengan guyon, dengan bercanda ya seperti itu. Sehingga orang yang ingin ke masjid ya nanti malah balik lagi ke asalnya. Oh, saya pengen baik kok, malah disindir seperti ini ya. Maka tujuan orang datang ke masjid itu ingin dapat ketenangan, ya. Maka tujuan kita di majelis ilmu agama itu mendapatkan ketenangan. Karena ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Dan kasih sayang Allah itu meliputi orang-orang ini. Ya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang baca Quran di masjid itu dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana cara dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Gampang. Ada majelis ilmu, datangi. Insya Allah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baca Quran di masjid, insya Allah dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahafathumul malaikatu. Dan para malaikat itu mengelilingi orang-orang ini, ya. Malaikat mengelilingi orang-orang ini. Ya, meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita yakin di sekitar kita ada malaikat yang mengelilingi kita, ya. Kenapa kita harus bangga dikelilingi malaikat? Karena malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka. Nah, coba kita misalnya kita dikelilingi
apa namanya, orang-orang penting misalnya, ya. Tiba-tiba ya kita dikelilingi para gubernur misalnya. Gimana perasaan kita? Senang nggak kalau dikelilingi gubernur? Jadi kita di tengah, ya. Kemudian gubernur mengelilingi kita, orang-orang penting di dunia, ya. Kira-kira senang tidak? Ya, tentu kita senang, ya kan? Ini orang-orang penting di dunia mengelilingi kita. Nah, yang mengelilingi kita ini siapa? Malaikat. Ya, makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita merasa senang ya ketika duduk di majelis ilmu. Karena yang mengelilingi kita itu bukan makhluk biasa tapi makhluk spesial, yaitu para malaikat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang ini yang rajin ke majelis ilmu, yang rajin baca Quran di masjid, itu akan Allah sebut-sebut ya ketika Allah menyebutnya di hadapan para makhluknya. Ya. Maka Allah akan menyebut ya orang-orang yang rajin ke majelis ilmu. Allah akan sebut-sebut ya. Ini loh orang yang rajin ke majelis ilmu, dan Allah sebut ya di hadapan makhluknya yang mulia, itu di hadapan para malaikat, ya. Maka orang yang rajin di majelis ilmu akan Allah sebut-sebut. Ya. Kalau kita disebut Pak Presiden, senang, ya kan? Maka bagaimana lagi jika Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kita, menyebut nama kita, maka tentu kita akan lebih senang lagi. Maka dari itu hadis ini menjadi motivasi kita untuk rajin mendatangi majelis ilmu. Ya, kalau di masjid ada majelis ilmu, maka hendaknya didatangi. Ya, ya minimal sepekan sekali bisa datang ke majelis ilmu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ya, hadis berikutnya yang menunjukkan ya keutamaan ilmu agama adalah sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan ya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Maka dalam hadis ini keutamaan yang pertama disebutkan orang yang rajin ngaji, rajin duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka thoriqan." Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan, maka jalan di sini bisa jalan nyata atau bisa jalan abstrak. Jalan nyata itu adalah jalan yang kita tempuh, ya boleh jadi beraspal, boleh jadi tanah biasa, kita menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama. Boleh jadi jalan abstrak, yaitu ketika pengajian kita catat faedah-faedah kajiannya. Ya, ini jalan abstrak. Ya, jadi jalan tersebut bisa jalan nyata ataupun jalan abstrak. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Nah, mengapa orang yang ya rajin duduk di majelis ilmu, Rasulullah SAW mengatakan, ya, mudah untuk jalannya menuju surga. Ya, mengapa? Kira-kira alasannya apa? Kok orang yang duduk di majelis ilmu itu Rasulullah SAW katakan itu sebagai jalan mudah, ya. Kalau bahasa gaulnya shortcut, ya, jalan pintas menuju surga. Kira-kira alasannya apa? Mengapa orang yang duduk di majelis ilmu itu dikatakan Rasulullah SAW mudah untuk masuk surga? Kenapa? Alasannya apa kira-kira? Kenapa? Nah, menuntut ilmu termasuk jihad, ya benar. Menuntut ilmu juga termasuk jihad, ya. Nah, menuntut ilmu termasuk jihad, ya. Harus melawan rasa malas, misalnya. Harus melawan ngantuk, ya. Dan jihad, ya itu salah satu balasannya apa? Surga. Kemudian di antara alasan lainnya, ya, mengapa orang yang rajin duduk di majelis ilmu agama itu mudah untuk masuk surga? Karena orang yang duduk di majelis ilmu agama
dia pasti akan mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak ngaji. Ya kan? Orang yang nggak ngaji itu nggak dapat ilmu. Orang yang ngaji dapat ilmu. Sebagai contoh, ada orang yang rajin ngaji, kemudian dia tahu keutamaan sholat witir. Sedangkan orang yang nggak rajin ngaji, nggak tahu keutamaan sholat witir, kemudian nggak pernah sholat witir misalnya, kecuali Ramadan doang. Ya. Itu pun cuma ikut imam misalnya. Nah, orang yang tahu keutamaan sholat witir, dia akan mengamalkan ilmunya. Ya kan? Dia akan sholat witir meskipun nggak bulan Ramadan. Ya. Karena sebagian orang itu sholat witir cuma pas bulan Ramadan saja. Benar nggak? Pas terawih doang. Habis terawih sholat witir, ya kan? Nah, kalau udah Ramadan lewat, ya witirnya juga lewat. Nah, kalaupun dia mengerjakannya ya paling jarang-jarang. Nah, kalau orang yang duduk di majelis ilmu, dia tahu, oh ini loh keutamaan sholat witir. Kemudian dia amalkan sholat witir tersebut. Maka dengan sebab sholat witir tersebut apa? Bisa masuk surga. Ya. Contoh lainnya, ada orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Ya. Sebagian orang nggak tahu ilmunya sehingga datang ke masjid ya cuma sholat wajib saja. Setelah sholat wajib tidak mengerjakan sholat sunnah, ya kan? Maka inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya orang yang berilmu ya dia bisa lebih mudah masuk surga. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya dan dia amalkan. Ya. Adapun orang yang nggak tahu ilmunya dia nggak beramal. Dia bisa masuk surga, tapi beda. Cara masuk surganya beda dengan orang yang berilmu. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang ya belajar ilmu agama itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Artinya dia tahu, oh ini loh, pintu-pintu surga ini lewat sini. Ya. Cara beramal yang benar lewat sini. Dia tahu. Ya. Maka ini keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian lanjutan hadisnya. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talabi ilmin ridon bima yasna'u. Yang kedua dalam hadis ini, karena sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya kepada orang yang rajin ngaji. Ya, karena apa? Ridon bima yasna'u. Karena senang dengan apa yang dilakukan ya para tolabul ilmi, para penuntut ilmu, orang yang rajin ngaji. Maka para malaikat itu meletakkan sayapnya. Ya, karena ridho. Sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya, keutamaan ya orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat itu mengelilinginya. Ya. Maka dalam hadis ini dijelaskan mengelilingi dalam bentuk apa? Ya. Sayap para malaikat menaungi kita. Meskipun kita tidak melihatnya, maka kita yakin bahwa para malaikat itu ada, sedang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Ya. Maka ini keutamaan yang kedua yang kita baca dari hadis ini. Kemudian yang berikutnya, lanjutan hadisnya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dapat istighfar. Dapat permohonan ampun. Siapa? Yaitu para penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi orang yang rajin ngaji itu ya orang yang berilmu itu nanti dapat istighfar dari para penduduk langit dan penduduk bumi. Hattal hitani fil ma'i. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Maka bayangkan, berapa banyak orang yang istighfar untuk kita. Istighfar untuk kita itu apa? Ya Allah, ampunilah dosa fulan. Ampunilah dosa fulan. Ya Allah, ampunilah dosa fulan. Maka yang beristighfar itu para penduduk langit dan para penduduk bumi sampai ikan-ikan di lautan. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus ikan-ikan di lautan itu ingin menunjukkan bahwa ikan di lautan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan tidak bisa kita hitung, ya. Tidak bisa kita hitung, ya. Maka kalau kita menjadi orang yang berilmu, rajin duduk di majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan istighfar
permohonan ampun dari mereka semua. Maka sungguh dibayangkan betapa banyak keutamaan orang yang berilmu. Orang yang rajin duduk di majelis ilmu. Ya, sedangkan dosa kita sangat banyak, tapi kita ya dapat istighfar dari para penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan sampai-sampai ikan di lautan. Ya. Maka ini keutamaan orang yang berilmu. Kemudian lanjutan hadisnya, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Yang berikutnya, ya, maka keutamaan orang yang berilmu dibandingkan abid, ahli ibadah. Ya, seperti keutamaan rembulan yang sedang dalam kondisi purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Maka permisalan ini dalam sudut pandang kita. Permisalan ini dalam sudut pandang kita. Kalau kita melihat rembulan, kemudian dibandingkan dengan bintang, maka besar mana sudut pandang kita? Rembulan. Dari sudut pandang kita, ya. Maka lebih besar rembulan. Apalagi rembulannya di sini disebutkan dalam kondisi purnama. Artinya utuh, terang. Dibandingkan bintang yang cuma titik-titik-titik saja. Nah, ini perbandingan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Ya. Orang yang berilmu itu seperti rembulan. Ahli ibadah itu seperti cuma bintang titik-titik saja. Ya. Maka perbandingannya demikian. Ya. Terang, benderang, jelas sekali. Perbedaannya sangat jauh sekali. Ya. Nah, mengapa Rasulullah SAW memberikan perbandingan itu apa? Antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ya, sebagaimana yang ya disebutkan pertemuan sebelumnya, maka orang yang berilmu itu pasti ahli ibadah. Pasti. Ya, orang yang benar-benar berilmu dia pasti ahli ibadah. Karena orang yang berilmu tidaklah disebut berilmu kecuali dia mengamalkan ilmunya, ya. Kalau ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia belum bisa disebut orang yang berilmu. Dia cuma disebut orang yang punya wawasan saja. Tidak bisa disebut alim. Maka orang yang benar-benar disebut alim pasti ahli ibadah. Adapun ahli ibadah, maka boleh jadi dia orang berilmu, boleh jadi tidak berilmu. Ya. Maka ahli ibadah ini ya boleh jadi dia punya ilmu, boleh jadi nggak punya ilmu. Ada orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi cuma ya pengen ibadah saja, rajin ibadah. Nggak peduli ibadahnya asal-asalan. Yang penting ibadah. Nah, maka ini perbandingannya. Mengapa Rasulullah SAW membandingkan antara ahli ilmu dan ahli ibadah? Karena ahli ilmu itu pasti dia ahli ibadah. Kalau disebut ahli ilmu, jika dia benar-benar memang mengamalkan ilmunya, pasti dia ahli ibadah. Adapun ahli ibadah, boleh jadi dia punya ilmu, boleh jadi nggak punya ilmu. Maka Rasulullah SAW memberikan perbandingan antara dua hal ini. Ya. Kemudian berikutnya, ya lanjutan hadisnya, wa innamal ulama'a warathatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah ya pewaris para nabi, ahli warisnya nabi. Ya. Maksud ahli waris di sini maksudnya apa? Dijelaskan dalam lanjutan hadis, fa innal anbiya'a lam yuwarithu bidina. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Karena para nabi itu sejak dahulu sampai Nabi Muhammad SAW, ya mereka itu tidaklah meninggalkan warisan ya dinar dan dirham. Artinya tidak meninggalkan warisan berupa apa? Harta. Wa innamal warrathul ilma. Akan tetapi mereka itu meninggalkan warisan berupa ilmu, yaitu ilmu agama. Faman akhodahu akhoda bihazdin wafirin. Barang siapa yang dia mau mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ya. Maka dalam hadis ini, ya, para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa harta. Contohnya Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal dunia bahkan dalam kondisi punya apa? Punya utang. Ya,
dalam kondisi punya utang, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan warisan berupa apa? Berupa ilmu, ya. Maka dari itu, ya, hadis ini menunjukkan ilmu itu lebih utama, lebih berharga daripada harta, ya. Jadi hadis ini menunjukkan ilmu itu lebih berharga dan lebih utama daripada harta, ya. Kalau harta itu kalau kita makan habis sudah, hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau ilmu, kalau dikonsumsi, ya, itu bisa untuk diri sendiri juga untuk orang lain, ya. Maka dari hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya ya ada 4 atau 5. Yang pertama, keutamanya itu jalan mudah menuju surga. Kemudian yang kedua, ya, dinaungi oleh malaikat, ya, sayap malaikat itu menaungi para penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, dapat istighfar, permohonan ampun dari penduduk langit dan penduduk bumi. Kemudian yang keempat, ya, perbandingan antara ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti rembulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang kecil. Kemudian yang kelima, ya, ilmu agama itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Maka dalam hadis ini setidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 keutamaan, ya, orang yang berilmu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang menunjukkan, ya, keutamaan orang yang berilmu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan agama untuknya. Maka di antara indikator Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan pada diri kita, maka Allah akan memberikan kita kepahaman dalam ilmu agama. Bagaimana cara kita bisa paham ilmu agama? Duduk di majelis ilmu. Maka kalau kita sudah punya, ya, tekad, kita sudah punya niatan, ya, untuk duduk di majelis ilmu, maka itu adalah tanda Allah ingin kebaikan pada diri kita, ya. Karena ada sebagian orang diajak ngaji susah, ya. Cuma diajak ngaji, ayo duduk pengajian sebentar, setengah jam saja, habis maghrib sampai isya. Susah, ya. Maka kalau di dalam diri kita ada hal ini, ya, ketika, ya, ada orang yang ngajak ngaji kepada kita, ya, maka kita bersyukur kalau kita punya minat untuk ikut kajian. Maka itu adalah di antara tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan sebaliknya, kalau kita jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, diajak ngaji susah, nggak mau, maka itu adalah tanda Allah ingin menginginkan apa? Kejelekan. Ya. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini, ya, yang dipahami berkebalikan dari hadis ini seperti ini, demikian. Kalau Allah ingin kebaikan pada diri kita, maka Allah akan, ya, mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Tapi kalau Allah ingin mengendaki kejelekan pada diri kita, maka Allah akan buat kita susah duduk di majelis ilmu. Diajak ngaji susah, ya, diajak taat susah. Maka ini tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka hendaknya kita merasa waspada, ya. Apakah kita sudah termasuk tanda-tanda yang mana? Kita masuk ke dalam tanda-tanda yang mana? Apakah Allah ingin kebaikan dalam diri kita ataukah tidak? Ya. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, hendaknya kita punya porsi atau waktu untuk duduk di majelis ilmu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan keutamaan ilmu agama ini, ya, ada hadis lainnya yang menunjukkan bahwa ilmu agama ini adalah sesuatu yang utama, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabarani, ya, beliau mengatakan, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan ayyu'allimahu. Barang siapa yang dia bersegera menuju masjid, dan tujuan dia ke masjid tidak lain, tidak bukan hanya 2 saja.
Kalau tidak yata'allama khairan, dia mempelajari kebaikan, artinya dia duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan materi, au yu'allimahu, atau dia ngajarin agama kepada orang lain. Ya, jadi ada orang yang datang ke masjid tujuan utamanya cuma itu. Ya meskipun ada tujuan sampingan, ya misalnya pengen ketemu teman, misalnya ini boleh-boleh saja. Tapi tujuan utamanya pengen ngaji misalnya. Tujuan utamanya pengen ngaji. Atau tujuan utamanya pengen mengajarkan kebaikan, ngajarin agama kepada orang lain. Nah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia bersegera ke masjid, tujuannya dua itu, ya, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Maka dia seakan-akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji, sempurna pahala hajinya. Jadi orang yang rajin duduk di majelis ilmu, tujuan dia ke masjid untuk ngaji, maka dia seakan-akan seperti orang yang dapat apa? Pahala orang yang berhaji. Ya, apalagi di zaman sekarang haji itu susah. Naik haji itu sulit, ya, dari segi biaya ataupun segi waktunya, ya. Maka di antara cara kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji itu dengan duduk di majelis ilmu, ya. Maka ini adalah keutamaan yang besar bagi orang yang rajin ngaji, rajin duduk di majelis ilmu, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang seperti berhaji. Kata Rasulullah SAW, sempurna hajinya. Ya, mungkin banyak dari kita yang belum bisa naik haji, maka ya sebagai bentuk hiburan bagi kita agar kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji, maka kita bisa rajin-rajin duduk di majelis ilmu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, namun ya ketika kita rajin ngaji misalnya, ya rajin duduk di majelis ilmu bukan berarti kewajiban haji menjadi gugur, ya. Bukan berarti kewajiban haji menjadi gugur. Artinya kalau kita sudah wajib haji, artinya punya kemampuan baik dari segi finansial ataupun dari segi tenaga, ya, maka tetap punya kewajiban untuk naik haji. Jadi tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi hadis ini cuma menunjukkan keutamanya seperti pahala saja, tapi tidak menunjukkan ya orang ini benar-benar gugur kewajiban hajinya, ya. Jadi jangan sampai ketika kita membaca hadis-hadis yang menunjukkan keutamanya seperti umroh, keutamanya seperti haji, jangan dipahami, oh ya, saya nggak perlu haji. Tidak dipahami demikian, ya. Tidak menyebabkan gugur kewajiban. Maka dari itu orang yang sudah punya kewajiban haji ya tetap harus wajib berhaji, ya, meskipun dia rajin ngaji misalnya, ya. Jadi hadis ini ya membahas ya keutamaan saja, tujuannya apa? Untuk memotivasi orang duduk di majelis ilmu, ya. Duduk di majelis ilmu. Pahalanya seperti orang yang berhaji dan sempurna, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, ya, hendaknya ya kita menjadi pribadi ya setelah kita membaca dalil-dalil keutamaan ilmu agama baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi SAW, kita menjadi pribadi yang melek agama. Ya, kita jadi pribadi yang melek agama. Jangan sampai ya untuk urusan dunia kita cari pol-polan, ya. Untuk urusan dunia gaspol, ya. Sampai lost doll gitu ya. Kita cari mentok-mentoknya. Tapi kalau untuk urusan akhirat minimalis, ya. Jangan sampai demikian, ya. Untuk urusan dunia ketika kita semangat untuk mengejarnya, maka untuk urusan agama harusnya lebih semangat lagi. Mengapa? Karena dunia itu kita akan pergi meninggalkannya. Ya. Kita akan berpindah ke negeri akhirat. Ya. Maka dari itu yang dicari ya sesungguhnya itu adalah kebahagiaan di akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia itu cuma sementara saja. Paling cuma bertahan berapa tahun saja. Maka dari itu ya
Di antara caranya kita rajin duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka banyak-banyaklah mengaji. Banyak-banyaklah duduk di majelis ilmu. Jangan sampai kita termasuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka tahu tentang perkara zahir dunia. Mereka tahu detail-detailnya tentang urusan dunia, tapi urusan akhirat mereka lalai, mereka nggak peduli. Ya, percuma sekolah tinggi-tinggi tapi nggak tahu ya tata cara wudhu yang benar. Percuma sekolah tinggi-tinggi tapi nggak tahu cara sholat yang benar. Ya, percuma sekolah tinggi-tinggi tapi nggak tahu cara sholat jenazah itu gimana. Nah, ada sebagian orang yang ketika orang tuanya meninggal dunia nggak tahu cara nyolatinnya. Ya, padahal ya mensolatkan kedua orang tua itu diantara bentuk bakti anak kepada kedua orang tua. Ya, ibaratnya ya perpisahan terakhir sebelum di pekuburan. Maka dari itu jangan sampai kita paham detail dunia, tapi untuk urusan agama kita buta. Ya, maka dari itu di antara caranya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah di antara keutamaan ilmu agama yang bisa kita ambilkan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang bisa kita dapatkan pada kesempatan sore hari ini memotivasi kita untuk rajin duduk di majelis ilmu. Bagi yang belum terbiasa duduk di majelis ilmu, cobalah luangkan waktu sejenak barang sekali dalam sepekan untuk duduk di majelis ilmu dan rasakan kelezatannya, kenikmatannya ketika kita mendapatkan hal baru. Oh, ternyata seperti ini. Oh, dulu saya nggak tahu. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Maka ini adalah sesuatu yang menyebabkan hati bahagia, hati menjadi senang. Ya, maka dari itu hendaknya kita memiliki porsi yang khusus untuk belajar ilmu agama. Demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu dan semoga Allah berikan keistiqomahan kita untuk tetap berada di majelis ilmu sampai ajal menjemput dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari majelis ilmu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.